Sebelum melanjutkan video ini, sempatkan waktu untuk klik tombol subscribe dulu untuk menantikan video-video terbaru dari channel ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan gua Indra dan selamat datang di video pertama, episode pertama Best Tweaks untuk jailbreak iOS 12. Sebelumnya gue mau mengucapkan kepada teman-teman selamat bagi yang udah nge-jailbreak device-nya dan berhasil terjailbreak. Setelah jailbreak apa? Kini saatnya kita berkreasi untuk menginstal tweaks-tweaks yang pastinya berguna untuk kebutuhan kita di iPhone yang memang sebelumnya itu nggak bisa kita lakukan di default iOS-nya. Oh ya, sedikit info aja buat teman-teman, khususnya pengguna iPhone 5s, pengguna iPhone 6, 6 Plus, bahwasanya gue baru dapat kabar kalau dalam waktu dekat ini device-device yang barusan gue sebutin itu akan kebagian update untuk jailbreak iOS 12. Jadi harap ditunggu aja, dan untuk pengguna iPhone XS, XS Max, dan XR juga sebaiknya kalian tunggu aja. Soalnya rumornya tuh beberapa bulan lalu memang udah exploit di chipset A12X, yaitu di XS, XS Max, dan iPhone XR. So kita mulai aja best jailbreak tweak untuk di bulan Februari 2019. Tweak yang pertama namanya Embark Time untuk memunculkan tampilan jam seperti ini. Ini terlihat sangat minimalis dan sangat simplistik banget. Tweaks yang kedua ada yang namanya HS Ryu 006 Fluid Widget. Halah, ribet amat namanya. Pokoknya gunanya untuk memberikan efek kayak gini nih guys ya. Kelihatan banget tuh kayak ada fluid gitu kan. Tweaks ini juga bisa kita atur mau nempel sama background atau transparan kayak gini. Jadi tiap beberapa detik dia akan memberikan animasi-animasi fluid sendiri. Jadi kayak animate wallpaper kayak gini ya. Cuman sepertinya ini akan memakan banyak baterai. Kita juga bisa melakukan pengaturan di settingnya di sini. Di sini 5000 berarti 5 detik. Kalau 10.000 berarti 10 detik. Nah kayaknya gue cuma pengen dia ada efek fluidnya kalau misalnya gue slide. Jadi kita kasih angka 999 aja 8 kali di sini tuh agak. Oke, setelah itu kita oke, dan ya dia akan ada efek fluid pada saat kita nge-swipe doang. Ini tetap kelihatan keren dan pastinya lebih irit baterai. Berikutnya ada Send HTML. Tweaks ini adalah tweaks launcher untuk dua tweaks sebelumnya tadi, Embark Time sama Ryu Fluid tadi. Jadi sebenarnya ini adalah tweak launchers untuk custom time di lock screen atau widget-widget untuk di home screen kayak Fluid tadi. Nah, bisa kalian lihat di sini. Kita juga bisa atur seberapa jarak dia dengan background dan home screen. Jadi seperti parallax effect ya. Dan dari tweaks Send HTML ini juga punya kemampuan untuk membuat dock menjadi blur, folder menjadi blur, lalu menghilangkan icon labels, nama aplikasi. Untuk di lock screen juga dia bisa menghilangkan berbagai elemen yang ada di lock screen seperti Face ID Padlock, lock screen status bar seperti yang saya lakukan di lock screen saya. Saya hilangkan beberapa elemennya sehingga membuat lock screen terlihat jadi lebih minimalis. Tweaks Melior gunanya untuk memberikan mode volume HUD switch seperti ini. Jadi nggak akan ngalangin aktivitas kita saat sedang mengoperasikan iPhone. Dia tetap di bagian kiri sini. Kita juga bisa mindahin di kanan, di atas, atau dimanapun posisinya. Lalu untuk ukuran dan warna juga bisa custom. Tweaks baterai %X untuk mengubah indikator baterai kita yang tadinya logo baterai jadi angka numerik persenan kayak gini. Supaya kita nggak usah repot kalau misalnya mau lihat berapa persen harus ke control center. Kita bisa lihat ke sini. Dan kita juga punya fungsi untuk double tap dia langsung ke low power, double tap lagi untuk ke mode biasa. Dan pada saat kita charging, otomatis dia akan low power mode untuk mengoptimalkan pengisian daya. Dan gue juga memiliki apa ya di sini ya, seperti indikator bar. Ini seperti notch gitu, indikator baterai kita, dan karena baterai gue di 70%, maka dia notchnya nggak full. Pengaturan ini bisa kalian setting di menu settingnya Tweaks baterai %X. Tweaks Chroma Home Bar ini membuat home bar iPhone kita menjadi RGB. Tweaks ini terinspirasi dari Razer Chroma, yang dimana sekarang eranya kalau udah RGB tuh udah keren abis dan buat gaming abis. Seperti yang kita tahu, untuk home bar ini akan selalu muncul setiap kita membuka aplikasi di lock screen atau di third party application manapun. Untuk pengaturan ini juga seperti gaming gear banget, kayak keyboard gaming, kayak mouse gaming. Kita bisa mengatur untuk RGB-nya, dia mau wave, spectrum, fade untuk satu warna, breathing, atau static. Kita bisa atur opacity-nya, kita juga bisa atur interval animasinya, berapa cepat dia berganti warnanya. Tweak cylinder untuk memberikan efek pada saat kita berpindah aplikasi kayak gini. Dan pastinya ada banyak sekali efek yang bisa kalian coba sendiri-sendiri di menu setting ya. Dari sekian banyaknya tweaks, biasanya kita capek banget nge-scrollnya di menu setting. Tapi dengan tweaks Preference Organizer 2, menu setting kita jadi lebih rapih karena kita nggak perlu nge-scroll jauh sampai bawah. Dia udah nge-kategorin untuk system apps. Ini untuk iTunes atau aplikasi bawaan dari default iOS-nya, atau aplikasi pihak ketiga App Store apps yang udah kita download, dan tweaks-nya. Jadi di folder-folderin sama dia. Kalau kita mau akses tweaks, langsung ke setting dan tweaks. Tweaks GIF to Any atau GIF 2 Ani memberikan kita custom untuk Respring logonya. Gambar ini gue dapetin dari Google. Kalian search aja di Google Best Loading GIF ya. Pokoknya dia formatnya GIF. Kalau udah kita apply untuk Respring. Jadi setiap kali gue Respring, ikonnya kayak gini. Pastinya kalau misalnya Respring logo kayak gini, kita tetap bisa nge-enjoy layar iPhone kita dan nggak cepet bosen.
Nice. Twix Liberty gunanya untuk nge-bypass beberapa aplikasi third party yang biasanya nggak bisa dibuka kalau kondisi iPhone terjailbreak. Khususnya buat teman-teman yang menggunakan aplikasi mobile banking mandiri, biasanya kalau misalnya kalian jailbreak dan nggak menggunakan Liberty, aplikasinya nggak bisa dibuka dan ada pop-up maaf kalau device kita udah di root atau udah di jailbreak. Dan juga ada beberapa aplikasi yang memang nggak bisa dibuka kalau device kita terjailbreak walaupun aplikasi tersebut udah kita beli. Nah, dengan Liberty ini kita bisa nge-bypass berbagai macam aplikasi atau games biar device kita nggak terdeteksi telah terjailbreak. Twix Lock Anim gunanya untuk memberikan efek pada saat kita lock iPhone kita kayak gini. Nah, gue ada efek seperti TV mati kayak gitu ya. Banyak banget pengaturannya. Kita bisa pilih yang zoom in mungkin, oke kayak gitu. Atau kita bisa memilih spin mungkin. Oke, banyak banget pengaturannya, kalian pilih aja mana yang kalian suka dan kalian bisa atur untuk kecepatan animasinya. Lock Anim. Twix Malipo gunanya untuk memberikan efek sound pada saat kita charging iPhone kita kayak gini. Oke, ini juga bisa kita custom berbagai sound dan kita bisa download di Cydia untuk pack sound lainnya. Kalian download aja dulu aplikasi dan cobain. Untuk defaultnya ini ada sound kayak gini, atau Galaxy S8 sound, atau ini, atau Koin Mario, atau ini, atau ini, atau ini. Ini lebih keren. Malipo. Twix Boulders gunanya untuk memberikan tampilan folder kita menjadi besar-besar dan jadi rapih kayak gini. Sebelumnya gue punya home screen ada 7 atau 8 page, tapi akhirnya gue rapihin dan gue satukan dalam satu folder dengan Twix Boulders ini. Dan pastinya ini membuat lebih rapih aja sih. Twix Floaty Dock untuk memberikan tampilan dock di iPhone kita menjadi stylenya docknya iPad. Docknya iPad. Kita juga bisa atur mau berapa dock di sini atau jumlah dock yang ada di Recent Apps ini. Recent Apps ini adalah aplikasi terakhir yang kita buka, jadi enaknya kita bisa langsung multitask ke aplikasi yang memang terakhir baru kita akses. Twix Nice Notes gunanya untuk membuat tampilan notes kita menjadi hitam kayak gini, karena gue suka banget nulis skrip pada keadaan malam hari, entah itu di kamar, entah itu di depan rumah, jadi mata gue nggak cepet capek dengan tampilan notes default yang bright banget. Enaknya adalah kita bisa ngatur kombinasi warnanya. Di sini gue kombinasikan warna hitam, putih, dan hijau, terlihat keren aja buat gue. Dan pastinya di menu settingnya teman-teman bisa setting untuk warna background, tint color, dan text colornya mau warna apa aja bisa kalian custom di sini. Twix IG Dark Mode ini gunanya untuk membuat tampilan Instagram kita dark mode kayak gini. Keren banget. Twix ini beda sama invert color karena Twix ini bisa nge-custom berbagai macam elemen warnanya sama kayak Nice Notes tadi. Untuk warna pemilik akun, untuk warna caption, untuk warna-warna seperti hashtag, kita bisa atur semuanya di Twix ini. Pengaturan settingnya ada di settingan Instagramnya. Kalian bisa atur feed setting, story setting, DM story setting, banyak banget pengaturannya. Dan oh ya, ada spoof settingnya. Ini buat gaya-gayaan sama teman-teman kalian. Di sini kita bisa atur berapa jumlah follower kita udah verify ya kan. Tapi ini nggak beneran ya, ini cuma kelihatan di kita doang. Ya lumayan lah kalau iseng kalian mau show off ke teman-teman kalian. Lalu ada Twix yang namanya Instagram Plus Plus, ini gunanya untuk nge-save media yang ada di Instagram. Misalnya kalian mau nge-save foto atau konten yang menarik dari Instagram, di sini ada toggle tambahan untuk download ke kamera roll, album media vault, dan share ke device yang lain mungkin. Sangat instan banget dan spesifik, kita bisa ngedownload foto langsung one click ke kamera roll. Atau misalnya kalau ada multiple foto, misalnya post yang kayak gini, kita bisa langsung download Alcarousel itemnya, kita bisa download semua foto yang ada di sini. Nice banget. Dan kita juga bisa nge-repost tweet ini, kita bisa post di story atau feed kita secara langsung one click dari sini. Berikutnya ada Twix yang namanya Auto Unlock X. Twix ini untuk iPhone X user, jadi kalau kita mau nge-unlock device kita hanya perlu tap kayak gini dan langsung kebuka sendiri. Biasanya kan kita harus tap buka, lalu kita kalau kebuka kita swipe baru dia masuk gitu kan. Kalau ini kita hanya perlu klik dan dia akan masuk sendiri. Di pengaturan settingnya juga kita bisa nge-disable Twix barusan kalau misalnya ada notifikasi atau lagi ada musik playing. Jadi kalau misalnya ada notifikasi, dia nggak akan aktif Twix-nya, karena kan kadang kita buka iPhone cuma mau ngecek notifikasi atau mau ngeganti musik yang lagi kita play. Ini juga ada interval auto retry-nya kalau dia gagal ngedeteksi muka kita, seberapa sensitif intervalnya. Ngebantu banget. Next, untuk layout di bagian home screen gue punya layout yang kayak gini. Ini 3x6. Ini gue menggunakan Twix yang namanya Boxy 2. Untuk merubahnya kita hanya tinggal double tap kayak
kayak gini, kita bisa langsung atur secara live kayak gini. Kita pengen jaraknya segini, kita pengen tinggi rendahnya segini, dan kita bisa add preset kita juga bisa gonta-ganti layoutnya sesuai keinginan kita. Berikutnya adalah tweaks untuk ngerubah tema icon-icon di iPhone gua. Untuk launchernya gue menggunakan tweaks yang namanya Snowboard. Ini adalah tweaks regenerasi dari Winterboard kalau kalian anak jailbreaker lama. Dan untuk tema yang gue gunakan adalah Felicity. Temanya ini menurut gue cukup keren sih ya, dan simple aja kelihatannya. Walaupun masih belum support untuk aplikasi kayak BCA Mobile atau M-Banking Mandiri dan lain-lainnya, setidaknya untuk bagian home screen saat ini udah sangat terlihat cukup banget untuk kompatibilitas icon-iconnya. Lalu tweaks Lightus gunanya untuk customize keyboard kita. Ini kalau di jailbreak sebelum-sebelumnya nih kayak nude keyboard, cuman ini namanya Lightus. Kita bisa pakai warna defaultnya dia True Black Dark Mode, atau kita bisa custom warnanya sesuai yang kita inginkan, kita kombinasikan. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini keyboardnya jadi minimalis dan simplistik banget ya. Dan enaknya adalah ini rasanya rasa kayak keyboard default, jadi nggak akan gampang typo. Lalu pada bagian bawah sini gue pakai tweaks yang namanya Barmoji. Kita bisa langsung akses recent emoji yang kita gunakan. Jadi ini semacam quick access emoji aja pada saat kita texting atau saat mode keyboard kayak gini. Tweaks Better CC XI atau Better CC 11 memberikan tampilan control center kayak gini menjadi lebih rapi aja atau menjadi lebih terorganize ya. Di sini sangat rapi sekali kelihatannya, dan ya ini cukup keren. Tweaks Flame ini gunanya untuk di Cydia. Jadi enaknya tweaks Flame ini kita bisa masukin repository atau repo secara normal satu persatu atau batch mode. Jadi kalau batch mode ini kita bisa masukin repository banyak sekaligus, baru nanti dia akan langsung ngeproses daripada kita nge-add satu persatu. Berikutnya ada tweak compatible. Tweaks ini berguna di Cydia lagi. Ini gunanya untuk ngelihat updatean tweak-tweak terbaru yang kompatibel di posisi iOS kita. Di sini bisa dipilih iOS-nya, karena gue di 12.01 dia akan otomatis di 12.01 bacanya. Tweaks ini juga berguna banget kalau misalnya kita lagi mau nganalisis sebuah tweaks. Dia akan muncul di bagian bawah sini. Kalau misalnya tweaks ini compatible, di bawah sini akan ada tulisan compatible-nya. Ini sangat berguna banget khususnya buat kalian yang suka nyoba-nyoba tweaks kayak gue gini. Karena jujur dengan tweaks ini kita bisa ngehindarin resiko boot loop atau resiko tweak crash, yang dimana resikonya akan menjadi lebih kecil dengan tweak compatible ini. Berikutnya ada tweak yang namanya Home Gesture. Ini gunanya untuk mengaktifkan gestur iPhone X di device selain iPhone X, iPhone 6s, 6s Plus, 7, 8 atau iPhone 6 dan 6 Plus nantinya kalau udah bisa jailbreak. Jadinya kalian bisa akses multitasking dari bawah ke atas kayak gini. Lalu untuk ngedelete-nya langsung swipe up ke atas, atau kalian pindah aplikasi dari swipe kanan kiri kayak gini, atau kalian bisa akses control center atau notifikasi dari kiri atas. Pokoknya gestur iPhone X itu enak banget untuk diaksesnya teman-teman, dan pastinya kalian nggak perlu repot sama home button atau assistive touch yang home button bisa pindah-pindah itu teman-teman. Tweak Skill X gunanya untuk ngehapus semua aplikasi. Ini khusus iPhone X, jadi kita hanya tinggal swipe ke bawah untuk ngilangin semua aplikasi yang lagi running. Normalnya kita harus swipe up aplikasinya ke atas satu persatu kayak gini, tapi dengan Skill X ini kita bisa langsung swipe ke bawah untuk delete semuanya. Tweak Swipe Selection, oh I love this tweaks. Tweaks ini gunanya untuk ngarahin kursor kita langsung enteng aja kayak gini. Kita tinggal swipe kayak biasa aja dan kursornya akan berpindah sendiri. Ini berguna banget sih guys, karena kita juga bisa langsung pilih banyak teks, langsung tarik dari backspace kayak gini, dan ini aksesnya quick banget sih. Berikutnya ada tweaks yang namanya iCleaner Pro. Ini tweaks berguna banget buat temen-temen yang khususnya punya storage iPhone tuh yang kecil, yang 64, yang 32, yang 8GB. Masih ada pengguna iPhone 8GB di sini? Ya pokoknya tweaks ini gunanya untuk ngehapus semua junk files atau cache atau apapun. I know walaupun iOS punya kemampuan untuk membuat user interface dan animation semuanya akan tetap stabil walaupun junk files atau cache-nya banyak banget, tapi tetap aja guys ini guna banget karena bisa nge-save storage iPhone kita. Pastinya ini nggak bisa kita lakuin kalau jailbreak, dan walaupun di App Store ada berbagai macam aplikasi yang kayak gini, tapi sebenarnya karena memang iPhone-nya itu belum terjailbreak, jadi belum bisa dapat root access untuk ngedelete junk files atau cache yang bener-bener dalam banget filesnya. Kita tinggal pencet clean di sini dan dia akan ngebersihin secara otomatis. iCleaner Pro ini guna banget khususnya buat kalian yang doyan otak-atik tweaks, delete install tweaks, itu pastinya akan meninggalkan cache atau junk file. Nah, di sini kita lihat gue mendapatkan free space 12GB dan files yang di delete itu ada 16.000. Ya pokoknya banyak lah. Lumayan kan 12GB nih barusan gue dapat abis bersih-bersih. Tweaks berikutnya ada Bounce It. Tweaks ini dari Big Boss Repo. Tweaks ini memberikan efek bouncing pada saat kita buka tutup aplikasi kayak gini. Lucu aja dan lebih hidup aja gitu UI animationnya. Berikutnya ada Tweaks Noctis 12. Gunanya untuk memberikan efek dark mode di Springboard kalian. Springboard itu elemennya ada di notification center.
center, ada di widget kalian, ada di background dock bawah sini, dan lainnya. Tentunya di Twix Noctis 12 ini kita bisa atur untuk profile warnanya, ada Classic Coffee, Dark Midnight, Skyline, dan lainnya. Dan Twix ini juga ada enable application-nya. Jadi ada aplikasi third party yang bisa kita set untuk dark mode-nya di sini semau kita. Tapi sayangnya nggak semuanya, beberapa aplikasi yang memang masih belum support oleh Noctis 12 ini. Nah, untuk yang enable application-nya gue ngakalin pakai Twix yang namanya Eclipse 12. Untuk Eclipse 12 ini dia bisa nge-enable aplikasi-aplikasi yang kita mau sesuai dengan tema, warna, loading screen, untuk fontnya juga. Seperti yang kalian lihat di menu setting di sini warna hitam semua. Gue pakainya Eclipse. Untuk aplikasi WhatsApp juga gue iteminnya pakai Eclipse 12 tadi. Dan itu dia teman-teman nominasi Twix terbaik yang gua kumpulkan untuk bulan Februari ini. Untuk kalian yang pengen rekomendasi Twix lainnya, make sure kalian subscribe channel ini karena tiap bulan atau mungkin tiap minggunya gua akan update best Twix versi iTech Live. Terima kasih udah menonton, senang bisa nge-share Twix jailbreak ke teman-teman yang semoga aja bisa ngebantu fungsionalitas kita dalam mengoperasikan iPhone kita sehari-hari. Please share video ini, like, comment, and subscribe juga. Dan kalau misalnya kalian punya rekomendasi Twix kalian juga bisa share di kolom komentar bawah biar teman-teman bisa nonton video ini sambil baca referensi Twix dari kalian semua. Thank you guys for watching. Gue undur diri dulu. Happy jailbreaking. Gue Indra and till next time.